A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bisalimidin amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Cuma barakah semuanya rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pada kali ini kita masuk pada tanggal 25 Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah SWT semoga amal ibadah kita dari tanggal pertama sampai sekarang dan juga hari-hari yang akan datang sampai sempurna Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Dan tentunya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita mengetahui secara jelas para ulama menerangkan adanya Lailatul Qadar yang ada di 10 hari terakhir ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk kategori hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih mendapatkan Lailatul Qadar secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baik, salatullah Nabi Muhammad, salawat serta salam berbaginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita melihat dari gambar ini tentunya ada sesuatu yang mengganjal ya. Ada orang bersalaman di atas tapi ada uang yang diberikan di bawah. Maksudnya apa? Nah, nanti kita akan bahas pada bahasan ini. Masih dalam pembahasan fikih riba gharar. Yaitu bahasan terhindar dari namanya riswah. Terhindar dari namanya suap menyuap. Riswah yang berlaku dalam praktek dan bagaimana nanti pandangan Islam, teori-teori yang muncul di sana. Oke, setelah menyelesaikan pembelajaran ini, capaian pembelajaran yang akan kita raih, itu ada 3. Pertama adalah memahami konsep riswah. Jadi teman-teman sekalian, diharapkan pertama kali mampu untuk memahami konsep riswah dalam Islam. Yang kedua, mengetahui tujuan pelarangan riswah. Apa sih pelarangannya? Kenapa kok dilarang riswah tersebut? Dan yang terakhir, yaitu mengelaborasi praktek dan aplikasi kontemporer riswah itu berlaku. Otot yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu pertama kita bicara substansi riswah. Yang kedua, ketentuan hukum dan dalil larangannya. Yang ketiga, maqasid larangan riswah. Apa tujuan dari pelarangan riswah? Yang selanjutnya yang keempat adalah ruang lingkup riswah. Dan yang terakhir penjelasan riswah dalam fatwa. Dan sedikit nanti kita bahas gratifikasi dan suap dalam undang-undang yang berlaku pada hukum positif. Kita mulai dari hal yang pertama, diskusi kita terkait tentang substansi riswah. Apa itu substansinya? Maka secara bahasa, riswah itu diambil dari kata-kata rosyaun. Rosyaun atau risyaun. Yang artinya adalah tali timba atau semisalnya. Al-hablu atau al-hablu terkait tentang timba. Hablud dalwi. Atau semisalnya. Yang mana diambil dari fi'il apa? Rosya yarshu dan menyatakan roswun atau rishwun. Atau rushwun, nanti juga bisa orang menggunakan dengan ro, ri, atau ru. Rushwun, rishwun, atau rashwun. Yang artinya menyuap orang. Jadi memberikan sesuatu untuk menyuap orang. Maksudnya seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab, biasa orang menggunakan namanya roshwatun, rushwatun, rishwatun. Jadi bisa menggunakan ro, ru, atau ri. Tapi biarpun yang paling masyhur, penggunaannya adalah rishwah. Nah, itu seperti itu. Kalau dalam bahasa Melayu, biasanya nanti muncul rasuah. Ada namanya rasuah. Maka apa itu riswah? Itu adalah memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Jadi dia sengaja memberikan porsi bagian tertentu kepada pihak yang lain atau orang lain guna mendapatkan sesuatu yang memang bukan haknya atau belum tentu menjadi haknya. Ini secara terminologi berlaku seperti itu. Pada umumnya riswah ini berlaku pada sesuatu yang terlarang oleh hukum dan ketentuan yang berlaku untuk mempercepat atau mempermudah mendapatkan sesuatu tersebut yang seharusnya didapat kemudian atau dalam proses dan waktu tertentu. Jadi pada intinya orang melakukan suap ini dia memberikan sebagian porsi atau bagian porsi tertentu kepada pihak lain yang khususnya biasanya berkenaan terkait tentang hukum atau hal yang terlarang dari hukum atau ketentuan dari sesuatu yang berlaku di kegiatan tersebut. Gunanya untuk mempercepat atau mempermudah kegiatan-kegiatan yang sekiranya belum tentu dia dapatkan, tapi dia ingin mendapatkan atau dengan cara nanti sudah diperjelas untuk dirinya. Nah, maka sebenarnya ada proses dan waktu tersebut, tapi dia berlaku memberikan porsinya guna mempercepat dan mempermudah untuk dirinya. Kalau kita lihat makanya sesuatu yang dinyatakan riswah itu bagaimana? Jika dilakukan kedua belah pihak dengan sukarela. Jadi inti pertama itu dilaksanakan kedua belah pihak dengan sukarela. Maka apabila satu pihak meminta suap dan pihak lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau hanya untuk memperoleh haknya saja, maka ini bukan kategori riswah, melainkan tindakan pemerasan. Jadi karena satu pihak ternyata diminta
untuk membayarkan sesuatu porsi kepada pihak yang lain atau pihak penanganan hukum tertentu misalkan, atau pada kegiatan tertentu, maka ini bukan kategori riswah, melainkan tindakan pemerasan. Jadi ini berbeda case ya kasusnya. Maka modus yang biasa dilakukan dalam riswah itu apa diantaranya? Dia melakukan namanya hadiah atau gratifikasi lah, berikan hadiah tertentu. Atau sekarang yang paling dekat ketika kita bicara di Idul Fitri, misalkan Lebaran, ada parsel-parsel, ada bingkisan-bingkisan, dan sebagainya. Itu bisa juga kategori nanti masuk ke dalam hadiah atau riswah. Kalau nanti ada memang singgungannya terkait tentang kebijakan atau keputusan dalam sesuatu. Atau dalam bentuk lain namanya KTBLC. Ini dalam bahasa Belanda sebenarnya, yaitu apa? Sebuah surat pengantar dari pejabat untuk urusan tertentu. Jadi ada semacam surat pengantar lah, yang intinya nanti untuk merekomendasikan ABCD. Ini juga termasuk kategori bentuk modus dari riswah atau yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita lihat apa kriteria dari riswah itu, rekan-rekan sekalian. Maka ada 4 kriteria dalam riswah. Yang pertama adalah adanya hadiah yang diberikan calon penerima manfaat. Jadi memang ada satu porsi hadiah atau sejumlah uang ataupun harta yang diberikan dari calon penerima manfaat tersebut, yaitu si pelaku suap. Yang kedua, manfaat yang menjadi target adalah perilaku terlarang. Jadi memang ada sesuatu yang seharusnya tidak dilaksanakan, tapi ini menjadi perilaku yang terlarang. Jadi manfaat untuk didapatkannya adalah suatu perilaku yang terlarang. Yang ketiga, penerima hadiah memberikan manfaat karena hadiah tersebut. Jadi si penerima hadiah itu memberikan manfaatnya atau keputusannya atau sesuatu tersebut yang diputuskan karena apa? Karena mendapatkan hadiah tersebut. Besarannya sesuai dengan uruf yang berlaku. Besarannya berapa uang, sejumlah uang, nominal harta, dan lain-lainnya. Sesuai dengan uruf atau kebiasaan yang terjadi di tempat itu. Yang terakhir dipersyaratkan baik hadiah diberikan kepada penerima suap sebelum layanan atau setelahnya. Ketika dipersyaratkan baik sebelum atau sesudah layanan atau tindakan, maka ini dinyatakan jelas kategorinya dari kriteria riswah ini berlaku. Sekarang kita lihat ketentuan hukum dan dalil pelarangannya. Sebenarnya riswah ini apa sih ketentuan hukumnya dan dalil pelarangannya? Dimulai dengan ayat yang masyhur sekali ya, teman-teman sekalian sudah menghafalkannya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa al-ayah at-tasi'ah wa 20, yaitu surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang yang beriman, la ta'kul, janganlah kalian saling memakan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan cara yang batil. Illa antakuna, kecuali dengan jalan tijaratan, perniagaan, entrepreneur, antara minkum, yang mana berlaku dengan suka sama suka atau rela dengan rela antara kalian semua. Nah, kalimat yang disebutkan dalam ayat ini adalah bil batil, aklul mal bil batil, memakan harta antara orang-orang beriman atau antara manusia dengan cara yang batil. Nah, batil di sini diterangkan oleh para ulama, diantaranya adalah bentuknya berupa namanya riswah, berupa penyogokan. Maka batil diterangkan dengan makna yang sangat luas sekali. Ada bentuk batil yaitu riba, ada batil bentuknya goror, ada batil bentuknya maisir, dan juga ada bentuk batil berupa namanya riswah. Nah, itu berlaku dalam ayat batil ini. Nah, sedangkan hadis yang kedua, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, ini anhuma harusnya, tapi anhu juga tidak masalah. Biasanya kalau Ibnu Umar bisa anhuma, yaitu untuk Ibnu Umar dan Umar bin Khattab itu sendiri. Qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Jadi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Muhammad SAW yaitu apa? Melaknat pelaku suap dan penerima suap. Jadi di situ ar-rashi wal murtashi, yaitu ar-rashi pelaku suap, wal murtashi yang menerima suap. Periwayatan dari Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata yaitu hadis hasan sahih. Jadi keterangan hadis ar-rashi wal murtashi ini dinyatakan hadisnya adalah hasan lagi sahih. Ini sudah sangat spesifik dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada hadis yang lain terkait tentang pelarangan dari suap ini. Ini
Ada satu cerita terkait tentang salah satu sahabat namanya Ibnu Lutbiyah. Coba kita baca hadisnya dulu. An Abi Humaid As-Sa'idi qala istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-asdi yuqalu lahu Ibnu Al-Lutbiyah qala Amr wa ibnu Abi Umar ala sadaqati falamma qadima qala hadha lakum wa hadha li uhdiya li qala فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين متفق عليه واللفظ لمسلم. Kita lihat keterangan ini dari sahabat namanya Abu Humaid As-Sa'idi. Beliau berkata, itu apa? Rasulullah Muhammad SAW mempekerjakan seorang laki-laki dari suku Al-Asad. Yang namanya siapa? Ibnu Lutbiyah. Jadi Ibnu Lutbiyah. Maka Ibnu Abu Umar Amrun wa Ibnu Abi Umar, beliau menyatakan apa? Untuk apa? Untuk mengumpulkan harta sedekah, yaitu bermakna zakat. Ketika Ibnu Lutbiyah ini menyetorkan zakatnya yang dia pungut, dia berkata, zakat ini kuserahkan kepada Anda dan yang ini pemberian dari orang-orang kepada aku. Jadi Ibnu Lutbiyah itu dengan polosnya bilang, ini zakat yang aku dapatkan dan ini adalah hadiah yang diberikan kepada aku. Terus Abu Humaid berkata Rasulullah Muhammad SAW lalu berpidato di atas mimbar. Maka beliau menyatakan apa? Fahamidallah wa asna alaihi. Beliau memuji Allah SWT dan menyanjungnya. Wa qala mabal, dan beliau bersabda di situ menyampaikan apa? Ada seorang petugas yang aku tugaskan memungut zakat. Terus beliau berkata, zakat ini, atau dia berkata tadi dari Ibnu Lutbiyah berkata, zakat ini kuberikan atau kusetorkan kepada Anda dan ini adalah pemberian orang kepada aku. Terus akhirnya Rasulullah SAW dengan bentuk kalimat yang memarahi beliau, dan ini suatu peringatan. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya menunggu orang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menggelapkan zakat ketika ia ditugaskan untuk mengutnya, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan memikul unta yang digelapkannya untuk melenguh-lenguh di lehernya, dan sapi atau lembu yang melenguh, atau kambing yang mengembek-embek. Kemudian beliau mengangkat kedua tangan beliau hingga kami melihat putihnya kedua ketiak beliau. Kemudian beliau bersabda, ya Allah, aku telah sampaikan, dan beliau mengatakan 2 kali. Muttafaqun alaih, lafadznya dari Imam Muslim. Jadi dari kisah seorang laki-laki sahabat namanya Ibnu Lutbiyah ini, beliau menganggap bahwasanya dari pengumpulan zakat, yang satu ini adalah zakat yang diberikan, yang satu lagi adalah hadiah untuk dirinya, ini dianggapnya hal yang diperkenakan. Ternyata Rasulullah SAW itu melarangnya, karena ini praktek yang memang tanda kutip kategori masuk ke hal yang terlarang. Kenapa? Karena ini adalah tugasnya, dan ternyata orang memberikan hadiah kepadanya dan dia menerimanya, maka tidak diperkenankan karena sudah menjadi tugas pokoknya. Ilah pelarangan riswah apa sih dari keterangan yang kita sebutkan tadi? Yang pertama, ilahnya atau sebab efektif dari pelarangan riswah tercantum secara jelas, yaitu namanya aklu amwalin nas bil batil, memakan harta orang lain, memakan harta manusia dengan cara bil batil, cara yang batil. Jadi kenapa kok dilarang? Karena memakan harta secara batil, itu yang pertama. Jelas sekali dan nampak sekali. Karena tentunya ketika orang melakukan suap, yaitu untuk mendapatkan hak-hak yang sebenarnya belum tentu menjadi hak dirinya. Misalkan dia mengikuti satu rekrutmen karyawan tertentu. Nah, kan sebenarnya diseleksi dengan baik, seleksi dengan kriteria-kriteria yang baik. Tapi akhirnya dia menyogok, memberikan suap kepada panitia atau tim rekrutmennya. Saya kasih ya 10 juta. Nah, kan tentunya ini mengambil harta orang lain, yaitu apa? Sebenarnya dia belum tentu mendapatkan hak tersebut dengan klasifikasinya, tapi dia memberikan porsi dan akhirnya pihak penerima rekrutmen karena sudah diberikan uang 10 juta, dia akan mengangkat atau melantik orang tersebut yang memberikan uangnya. Nah, ini yang termasuk kategori memakan harta orang yang batil dengan cara batil.
yakni mengambil hak orang lain yang belum tentu menjadi miliknya, atau telah menutup peluang bahkan mencuri sesuatu dari orang lain dengan modus namanya suap menyuap. Jadi sebenarnya belum tentu dia dapatkan hal tersebut, makanya ini juga tidak boleh. Atau halnya sama saja yang berlaku pada pengadilan misalkan. Jadi kalau misalkan ada orang terdakwa, untuk diringankan dakwaannya, berapa hukumannya, sanksinya, akhirnya dia menyuap hakim. Nah ini juga jelas posisi cara-cara yang batil. Di sisi lain, riswah adalah tindakan zalim yang telah menutup atau mengelabui hukum atau ketentuan yang telah berlaku. Jadi tentunya kalau kita aspeknya hukum, kita melakukan misalkan tindakan suap kepada hakim, maka ini juga mengelabui hukum dan nanti hukum tidak bisa berdiri tegak, akan menjadi bias. Atau pada ketentuan yang lain, misalkan dalam rekrutmen atau yang lain-lainnya, atau dalam perlombaan, panitia disuap dan sebagainya, ini juga berlaku jelas hal-hal yang terlarang dan berlaku dolim. Maka ketika kita bicara di sini, apa makosidnya? Setelah kita bicara ilah, apa makosidnya? Apa tujuan pelarangan riswah? Kalau kita lihat dari sini, sejatinya setiap orang, setiap muslim itu mendapatkan hak, upah, dan apresiasinya sesuai dengan apa? Yaitu berdasarkan dari kerja yang dilaksanakan, produktivitas, kontribusi real, dan amal nyatanya. Jadi seseorang mendapatkan kompensasi dari apa yang dilaksanakan, yang dia kerjakan, itu atas kontribusi, produktivitas, kerja keras yang dia laksanakan. Itu adalah tujuan pertama. Kenapa kok riswah itu dilarang? Yang kedua, setiap pekerjaan itu ditanyakan dengan sebaik-baiknya, maka ia berhak mendapatkan reward, imbalan yang lebih baik pula. Jadi ya istilahnya setimpal lah, apa yang dia kerjakan, apa yang diusahakan, maka akan mendapatkan imbalan atau reward yang baik pula sesuai dengan yang diupayakan. Maka setiap orang yang bekerja dengan profesional, maka diantaranya tujuannya apa? Agar semua orang berlaku kegiatan-kegiatannya secara profesional, yaitu itqan. Sesungguhnya Allah SWT mencintai ketika hamba-hambanya berlaku namanya itqan. Apa? Atas dasar kemampuan dan kapasitas. Maka dari itu, membekali diri dengan pendidikan dan skills ada hal yang mesti untuk kehidupan yang layak dan benar. Jadi nanti semuanya diharapkan dengan pelarangan riswah ini serta-merta orang berlaku namanya profesional, berlaku itqan. Kenapa? Karena dia akan membekali dirinya dengan skill, dengan pendidikan, dan akhirnya mendapatkan kehidupan yang layak. Bukan dengan cara menyuap atau menyogok pihak-pihak tertentu. Maka hal ini yang bersamaan, pelarangan riswah juga, itu apa? Untuk memerangi sikap dan rasa malas-malasan. Jadi, kalau orang yang berlaku riswah, itu biasanya memang ada sikap-sikap namanya malas. Malas, tidak punya skills, kapabilitasnya di bawah rata-rata, itu berlaku. Maka serta adanya dengki dan iri kepada orang lain. Jadi kadang-kadang juga ada berlaku dengki dan iri kepada orang lain. Pokoknya saya saja, yang lain tidak boleh. Maka ada unsur dengki dan iri kepada orang lain. Maka ini di antara beberapa poin-poin dalam pelarangan namanya riswah atau makosid dari pelarangan riswah. Ruang lingkup riswah, apa ruang lingkupnya? Oke. Maka ada kaidah inti dalam riswah yaitu apa? Setiap pemberian kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Ini adalah kaidah yang harus dipegang dulu. Kaidah pertama yang harus dipegang dulu. Maka dari kaidah yang ini muncul dua hal yang dinyatakan pengecualiannya. Apa pengecualiannya ya? Ya lihat pertama, yaitu membayar untuk mendapatkan haknya atau menghindarkan tindakan zalim terhadapnya. Jadi poin pertama, orang ini membayarkan satu porsi tertentu, uang tertentu, harta tertentu untuk benar-benar mendapatkan haknya. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk menghindarkan tindakan kezalimannya. Jadi kezaliman terhadap dirinya. Coba kita lihat. Jika seorang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya, maka hadiah yang dia berikan ini bukanlah riswah, karena tidak termasuk makna riswah tersebut. Maka pemberian ini dinyatakan diperbolehkan. Misalkan, mohon maaf, misalkan ada satu praktek, anggap saja misalkan sering terjadi, kita di satu kasus bisa mendapatkan satu keterangan dari lembaga kemasyarakatan tertentu. Tapi ternyata untuk mendapatkannya itu dipersulit, sulit sekali. A, B, C, D, dan memang peraturannya tidak ada dalam peraturan yang resmi, tapi dibuat serumit mungkin. Maka akhirnya orang tersebut memberikan porsi tertentu, mau tidak mau, untuk mendapatkan haknya. Nah, itu misalkan. Jadi ini kasus banyak sekali di beberapa konteks pelayanan masyarakat. Maka ini harus diberantas. Contoh yang kedua apa? Begitu pula apabila memberikan sesuatu untuk menghindari tindakan zalim kepada dirinya, maka ia diperbolehkan. Misalkan mau tidak mau akan diancam. Kalau tidak memberikan saya porsi segini,
nanti akan saya ABCD keluarga Anda. Wah, ini juga tindakan yang menzalimi. Jadi memang kalau yang praktek seperti ini, yaitu memang untuk membayar untuk mendapatkan haknya dan menghindari kezaliman pada dirinya, maka dinyatakan ini tidak masuk kategori namanya riswah. Maka kedua hal tersebut diperbolehkan selama tidak mengakibatkan bahaya darar pada pihak lain. Jadi ini diperbolehkan dengan satu pengikat tidak mengakibatkan bahaya atau darar kepada orang-orang lain. Sedangkan yang kedua teman-teman sekalian, yaitu apa? Ruang lingkupnya dari pengecualian tadi, memberikan secara sukarela setelah menerima jasa atau haknya tanpa disyaratkan. Jadi kalau misalkan sudah selesai kegiatan-kegiatannya, seakhirnya dia hanya berterima kasih, maka dinyatakan diperbolehkan. Contoh ini misalkan ada seseorang si A dinyatakan lulus sebagai karyawan dan selanjutnya diminta untuk melakukan pemberkasan. Jadi dia sudah dinyatakan lulus sebagai karyawan, sudah dengan rentetan sesuai dengan prosedurnya. Misalkan prosedur dengan A, B, C, prosedurnya untuk wawancara dulu, tes tulis, tes psikolog, tes macam-macam udah selesai, terus sampai terakhir user dinyatakan dia lulus. Selanjutnya cuma pemberkasan di akhir misalkan. Maka setelah resmi dia menjadi pegawai, si A kemudian memberikan hadiah kepada orang-orang yang berjasa membantu pemberkasannya. Misalnya petugas rekap data dan berkas-berkas dan sebagainya. Maka hadiah tersebut tidak termasuk riswah yang diharamkan karena tidak dipersyaratkan dan semua telah terselesaikan dari rentetan rekrutmen kepegawaian tersebut. Jadi ini bentuknya murni kepada hadiah. Tidak dipersyaratkan di awal, tapi hanya bentuk ada orang bantu dalam pemberkasannya, maka ini tidak termasuk kategori riswah, tapi bentuknya adalah hadiah. Riswah dalam undang-undang, yaitu disebut dengan gratifikasi dan suap. Ada di mana? Yaitu gratifikasi pada penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Apa bunyinya? Bunyinya seperti ini. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, atau fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Nah, ini disebut dengan secara jelas ya undang-undang. Ada pasal 12B ayat 1 nomor 3199, ini ada perubahannya atau ada tambahannya UU nomor 20 21 itu apa? Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Wah, ini dia. Maka berhati-hati nih, ada pegawai negeri, penyelenggara negara. Ini khusus ya, yang tersebutkan dalam undang-undang. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka ini dinyatakan tidak diperkenankan. Ada pasal 12C ayat 1 31 dan juga sama berbunyi apa? Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 12B yaitu tidak berlaku jika apa? Penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Jadi setelah dapat, tahu dilaporkan kepada KPK, maka ini tidak, karena nanti akan menjadi barang sitaan untuk negara. Nah, di sana juga ada peraturan, yaitu aturan hukum penjelasan aturan hukum pasal 12 UU nomor 20 2001 itu apa? Pertama, didenda dengan pidana penjara seumur hidup. Oh, ini yang paling lama, seumur hidup. Atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Atau dan pidana denda paling minimal atau sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Wah, ini banyak sekali ini kalau berlaku seperti ini. Yang kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tindakan melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ini juga disebutkan ya. Yang ketiga, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dan atau dengan menyalahgunakan kuasanya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima bayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Ini juga termasuk kategori penjelasan tersebut. Jadi sanksinya seumur hidup, paling minimal 4 tahun, nanti yang paling lama kalau ada tuntutan sampai 20 tahun, terus sampai 200 atau sampai 1 miliar rupiah. Riswah dalam fatwa, ini terdapat di 2 ya, ini fatwa DSN nomor 40 tahun 2003 menyatakan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal syariah. Yaitu apa? Pelaksanaan transaksi harus dilaksanakan menurut prinsip-prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi yang di dalamnya mengundang unsur doror, gharar, riba, maisir, nah disebutkan riswah juga, maksiat dan kezaliman. Ada fatwa yang lain juga nomor 80 tentang 2011 yaitu tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Yaitu apa?
Pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur doror, goror, riba, maisir, riswah, maksiat dan kezaliman, tagrir, ghish, tanajus atau najash, ihtikar, bai'al ma'dum, talaki rukban, ghaban, riba dan tadlis. Jadi ini secara spesifik disebutkan dalam fatwa DSN. Baik, wallahu alam bisawab. Kita cukupi penjelasan kita. Nanti insya Allah kita akan lebih diskusi banyak ketika kita bertemu pada kelas sinkronus kita. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'atabit tamaniyat bitaufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.